Manusia tidak diciptakan secara seragam. Bahkan, Tuhan menciptakan keragaman manusia agar saling mengenal dan menghargai. Perbedaan warna kulit, jenis rambut, postur tubuh adalah contoh keragaman yang mudah kita amati. Lalu dari mana keragaman itu berasal? Kunci keragaman terbenam di dalam DNA atau zat nutfah yang terdiri dari 3 miliar huruf genetik yang tersusun secara unik. Kecuali kembar Siam, mayoritas manusia memiliki susunan huruf genetik yang berbeda. Perbedaan itu yang disebut sebagai variasi genetik. Beragamnya suku di Indonesia dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Profesor Herawati Sudoyo yang menunjukkan keragaman genetik yang berguna untuk menelusuri asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia yang tercinta. Menariknya, variasi genetik tersebut juga bisa berhubungan dengan kemampuan yang unik, seperti menyelam di laut tanpa alat bantu sebagaimana yang dilakukan oleh suku Bajau. Variasi genetik suku Bajau ini memiliki kemampuan untuk membuat fisiologi tubuh lebih mudah beradaptasi. Dan tentunya masih banyak keunikan atau kemampuan yang bisa digali dan dipelajari, mengingat keragaman genetik etnik Indonesia yang luar biasa besar. Namun, sebagian variasi genetik tersebut ada juga yang berhubungan dengan munculnya masalah kesehatan. Variasi genetik tertentu bisa membuat seseorang mengalami gangguan metabolik sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Profesor Abdussalam Sofro, salah satu peneliti senior di Universitas Yarsi yang dulu pernah menemukan hubungan variasi genetik dengan metabolisme asam folat yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ilmu variasi genetik juga merambah dunia pengobatan yang disebut dengan farmakogenomik. Profesor Rika Yuli Wulandari bersama tim di Yarsi menemukan variasi genetik HLA, Human Leukocyte Antigen, pada pasien yang mengalami efek samping serius ketika diobati obat anti-epilepsi. Maka, pemilihan obat perlu juga mempertimbangkan variasi genetik pasien. Demikian pula variasi genetik yang menimbulkan gangguan kesehatan juga bisa muncul di populasi yang terisolir atau di populasi yang cenderung menikah di antara sesamanya sendiri. Nah, gara-gara pandemi COVID-19, upaya mendeteksi keragaman genetik semakin mudah dilakukan karena berkembangnya teknologi Next Gen Sequencing atau NGS. NGS ini mampu mendeteksi dan membedakan varian Delta atau varian Omicron penyebab COVID-19. Teknologi NGS yang sama kini diterapkan untuk pengembangan kualitas pelayanan kesehatan seperti yang dimulai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di 9 rumah sakit vertikal. Selain di lembaga pemerintahan, tidak sedikit laboratorium swasta yang juga menawarkan jasa pemeriksaan genomik. Pertanyaan besarnya, ketika seseorang mendapatkan hasil pemeriksaan genetik, bagaimana cara memaknai dan mengkomunikasikan hasil genetik tersebut? Apakah ada hal-hal yang bisa dilakukan atau sekedar pasrah sesuai nasib genetik yang dia miliki? Ikuti diskusi kita di acara Debar, dengerin barang pakar eksklusif di kanal YouTube Kata Pak Ahmad dengan tema Memaknai Keragaman Genetik Manusia. Perlukah konseling genetik?